Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih rame ini tantangan debat antara seorang youtuber aswaja dengan seorang asatidz dari salafi kaum muslimin ya, Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin hafizallahu ta'ala kaum muslimin ya. Dan sepertinya memang debat itu tidak akan terlaksana kaum muslimin ya, karena berdasarkan pengalaman ya, debat-debat yang sudah dilaksanakan antara asatidz salafi dengan tokoh-tokoh aswaja ya, itu sama sekali tidak membuahkan hasil kaum muslimin ya. Sudah ada debat Pak Idrus Romli, Kiai Tobari dengan Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin hafizallahu ta'ala, dan juga Ustadz Firanda Andirja hafizallahu ta'ala ya. Itu debat di Batam kaum muslimin ya. Di forum debat, Idrus Romli sudah jelas-jelas mengakui bahwa amaliyah tahlilan itu bid'ah mungkaroh. Yang memerangi amaliyah tersebut diberikan pahala. Akan tetapi tetap saja Pak Idrus Romli mencari pembelaan supaya amaliyah tersebut tetap dilaksanakan ya, berdalih dengan itu adalah sudah menjadi adat. Kalau diperangi, maka yang memerangi akan dimusuhi oleh masyarakat karena sudah menjadi adat katanya. Bahkan sampai ya, Idrus Romli membuat kitab untuk menuduh para ulama-ulama yang bermanhaj salaf seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Idrus Romli sampai membuat kitab, menulis kitab yang isinya adalah fitnah-fitnah terhadap ulama-ulama tersebut kaum muslimin, demi untuk menyerang dakwah sunnah. Dan itu pun ya sudah dibantah oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad hafizallahu ta'ala ya. Dibantah dengan tegas di hadapan tokoh-tokoh aswaja kaum muslimin, di hadapan Majelis Ulama Indonesia kaum muslimin ya. Tapi apakah karena hujah mereka sudah terbantahkan, fitnah mereka sudah terbantahkan, kemudian mereka mengakui kesalahan mereka, kemudian mereka rujuk kepada pemahaman yang benar? Ternyata tidak kaum muslimin ya. Mereka masih terus membuat framing-framing, membuat fitnah-fitnah untuk menjatuhkan dakwah sunnah kaum muslimin ya. Bahkan saking pengennya menjatuhkan para asatidz salafi ya, Pak Idrus Romli ini pernah menjebak Ustadz Ali Musri Semjan Putra kaum muslimin ya. Dr. Ali Musri diundang oleh Pak Idrus Romli di Madura ya. Kemudian itu tanpa ada pemberitahuan bahwa di sana akan diadakan ajang debat ya. Dan Pak Idrus Romli sudah menyediakan ya kamera untuk merekam debat tersebut ya. Tapi karena di dalam forum debat tersebut Pak Idrus Romli ini berhasil dibungkam oleh Ustadz Ali Musri Semjan Putra kaum muslimin ya. Akan tetapi akhirnya apa? Video rekaman debat tersebut tidak dipublikasi oleh Pak Idrus Romli. Bahkan ya Ustadz Ali Musri sampai meminta video tersebut untuk dipublikasikan, tapi sampai sekarang video tersebut tidak dipublikasikan oleh Pak Idrus Romli ya. Bahkan Pak Idrus Romli membuat framing-framing bahwa itu ya tuduhan-tuduhan semata kaum muslimin ya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Ali Musri itu nggak benar kaum muslimin ya. Coba kaum muslimin ya, kita simak dulu bagaimana cerita dari Ustadz Ali Musri ketika dijebak oleh Pak Idrus Romli, diajak debat tanpa pemberitahuan, akan tetapi karena ya, berhasil dibungkam oleh Ustadz Ali Musri, Pak Idrus Romli tidak berani mempublikasi video tersebut kaum muslimin ya. Kita simak videonya dulu kaum muslimin. Saya pernah di Madura, di Sumeneb itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu, dijebak, disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah dia. Nggak pernah berani menyebarkan videonya. Tuduhan-tuduhan ini nggak ada bukti sebetulnya. Suka mengkafirkan, memang mudah mengkafirkan orang. Nggak mudah itu. Sebagaimana Pak Mui tadi menjelaskan, nggak boleh menyesatkan orang itu nggak mudah. Kalau tidak sesat Anda yang lebih dahulu ditarik ke neraka itu, dipentak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mulai dengar, mulai diisukan sebagai aliran Wahabi,
mulai diisukan sebagai radikalisme, dan itu dulu awal-awal saya kesini saya sudah bilang waktu itu. Kalau ada tuduhan-tuduhan, tolong panggil para ustadz ke rumah saya kalau ada kecurigaan. Maka pada masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan itu. Apa yang kita ajarkan sini, Bapak-bapak lihat sendiri dalilnya apa, perkataan siapa. Ya, kita tidak pernah mengajak ke ormas tertentu, aliran tertentu, tidak ada. Kita mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Itu selesai. Muhammadiyah kah dia, NU kah dia, parti dia, siapapun dia. Ini kita ajak semua. Kita tidak mengajak orang ke ormas tertentu. Nah, kaum muslimin ya, itu sudah jelas ya dari Ustadz Ali Musri bercerita bahwa dia pernah ya dijebak oleh Idrus Romli, diundang tanpa pemberitahuan bahwa itu ada acara debat kaum muslimin. Sudah disiapkan kamera oleh Idrus Romli ya. Mungkin Idrus Romli menganggap bahwa ketika debat itu diadakan secara dadakan, dianggap Ustadz Ali Musri ini akan mudah dipatah-patahkan hujahnya oleh Pak Idrus Romli. Tapi ternyata terbalik. Ya. Dan akhirnya, karena hujah dari Pak Idrus Romli ini berhasil dipatah-patahkan oleh Ustadz Ali Musri, akhirnya Pak Idrus Romli nggak berani menampilkan rekamannya kaum muslimin. Ya. Akan tetapi ketika diminta supaya dipublikasi hasil rekamannya, Pak Idrus Romli ngeles kaum muslimin. Justru menganggap bahwa Ustadz Ali Musri ini orangnya aneh. Ya, orangnya aneh. Kalau memang pernah berdebat dengan Pak Idrus Romli, seharusnya dijelaskan temanya apa dan sebagainya. Ya, Pak Idrus Romli ngeles kaum muslimin ya. Coba kita simak ya video di mana Pak Idrus Romli tidak mengakui kejadian tersebut kaum muslimin. Ini ada yang bertanya, kan pernah debat dengan Ustadz Wahabi lalu kalah. Mana rekamannya, kok tidak diupload katanya. Loh, ini pertanyaan aneh. Mestinya kalau yang bersangkutan itu debat dan pernah membantai, mengalahkan saya, mestinya temanya diterangkan. Masalah apa dia mengalahkan saya? Kok gak pernah diterangkan? Kan aneh. Kalau saya ditanya rekamannya, saya debat berkali-kali gak pernah merekam sendiri. Karena memang nggak punya kamera dari dulu. Dan yang ngupload juga bukan saya. Saya ini sampai sekarang ya bikin video pakai HP. Studionya ya di mana-mana, nggak ada studio. Tapi saya biasanya perdebatan yang penting saya bukukan dalam buku. Pintar Berdebat dengan Wahabi. Ini jilid 1, ini jilid 2. Mungkin ada di buku saya itu debat-debat yang dulu semuanya. Rekamannya saya gak punya. Coba kaum muslimin ya. Sudah jelas Pak Idrus Romli ngeles, mengaku bahwa ya kalau memang benar harusnya Ustadz Ali Musri ini menjelaskan apa temanya, permasalahan apa. Ya. Ini jelas ngeles kaum muslimin. Ya. Sedangkan yang masalah yang sudah jelas-jelas saja kaum muslimin ketika berdebat dengan Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Firanda, ya. Pak Idrus Romli sudah mengakui amaliyah yang dia kerjakan, yang dikerjakan oleh kelompok Aswaja, itu bid'ah mungkaroh, tahlilan itu. Tapi kan tetap membela, tetap berusaha bagaimana supaya amaliyah tersebut dapat diamalkan. Padahal sudah jelas-jelas mengakui bid'ah mungkaroh. Coba, ya. Terus manfaatnya berdebat, membahas masalah itu apa manfaatnya? Hah? Itu satu video yang sudah jelas-jelas Pak Idrus Romli mengakui bahwa amaliyah yang mereka kerjakan itu bid'ah mungkaroh, yang memeranginya diberikan pahala. Itu saja masih ngeles, masih mencari pembenaran. Ya. Bahkan untuk memfitnah para ulama yang bermanhaj salaf sampai membuat kitab yang isinya fitnah-fitnah terhadap para ulama yang bermanhaj salaf. Ya, coba. Ya. Artinya hasil debat itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau sekarang para asatid salafi ditantang-tantang debat kemudian nggak mau melayani, itu bukan karena mereka takut. Bukan karena mereka nggak mampu. Ya. Tapi mereka menganggap percuma berdebat, yang dicari bukan kebenaran. Ya. Karena apa? Sudah mengakui apa yang dilakukan itu salah, bid'ah mungkaroh, yang memerangi dapat pahala,
tapi tetap mereka berusaha mencari pembenaran supaya amaliyah tersebut tetap dilaksanakan. Bahkan kalau kita melihat ya di luar forum debat justru semakin menjadi-jadi fitnahnya terhadap dakwah sunnah kaum muslimin ya. Coba kita sudah menampilkan video sebelumnya kaum muslimin ya. Pak Idrus Romli menuduh bahwa orang-orang yang dia sebut salafi atau wahabi itu hobinya ya mengotak-ngatik Al-Quran. Hobinya ngotak-ngatik dalil. Ya. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada dalil yang diotak-atik, maka ngarang-ngarang dalil. Kalau nggak ngarang-ngarang dalil, ya kemudian membuat provokasi. Padahal itu sudah terbukti yang suka ngotak-ngatik Al-Quran, ngotak-ngatik dalil, ngarang-ngarang dalil, membuat provokasi. Ya itu dari kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri kaum muslimin. Ya, coba ya. Ada orang di kuburan joget-joget, ya katanya berzikir, katanya ziarah kubur. Ya. Itu dalilnya dari mana? Di kuburan joget-joget itu dari mana dalilnya? Goyang-goyang seperti ini kaum muslimin. Dalilnya dari mana? Zikir-zikir sampai kesurupan. Dalilnya dari mana? Ada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, imam madhab, pernah mereka berzikir sampai kesurupan? Coba, kalau dikatakan orang yang berzikir sampai kesurupan, itu orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Lebih makrifat siapa? Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam empat madhab, atau mereka yang berzikir sampai kesurupan itu? Ya, dipikir pakai logika yang sehat, pakai akal yang sehat dan kewarasan, dipikir. Itu kan jelas, amaliyah-amaliyah yang seperti itu kaum muslimin, kalau nggak hasil karangan dalilnya, ya hasil dari ngotak-ngatik dalil. Ya. Bagaimana dalil itu dimaknai sesuai dengan hawa nafsunya. Dan kalau berbicara masalah membuat provokasi, itu dari kelompok Pak Idrus Romli sendiri. Ya. Ketika para asatidz salafi mengajak untuk berziarah kubur sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, nggak boleh minta-minta di kuburan, nggak boleh beribadah di kuburan. Ya. Kemudian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh aswaja, disampaikan kepada jamaahnya apa? Orang-orang Wahabi melarang ziarah kubur. Orang-orang Wahabi mengatakan ziarah kubur syirik. Coba. Itu kan jelas yang tukang provokasi itu ya orang-orangnya Pak Idrus Romli sendiri. Ya, tapi tetap mereka memframing seolah-olah itu adalah kelakuan orang-orang yang mereka sebut Wahabi. Ya. Jadi ya percuma melayani debat orang-orang aswaja. Yaitu percuma kaum muslimin. Apalagi sebatas tantangan-tantangan seperti itu. Kalau mungkin yang memfasilitasi itu adalah Majelis Ulama Indonesia, ya, ormasnya sendiri, lebih-lebih ya secara resmi diselenggarakan oleh Kementerian Agama, ya. Mungkin para asatidz salafi itu akan dengan senang hati melayani kaum muslimin, ya. Tapi kalau sekedar debat-debat hanya mencari pembenaran, ya, maka yang seperti itu ya tidak akan dilayani kaum muslimin, ya, tidak akan dilayani, ya. Nggak masalah ketika disebut orang-orang salafi takut debat, nggak berani debat dan sebagainya kaum muslimin, ya. Karena ya debat pun, ya, kalah pun hujah yang mereka sampaikan, mereka tetap mencari celah untuk mencari pembenaran, dan setelah keluar dari forum debat mereka tetap membuat provokasi, tetap memfitnah dakwah sunnah kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.